5 abad yang lalu, jauh sebelum dunia mengenal media sosial, algoritma, penasihat kencan, dan podcast hubungan yang tak pernah habis, seorang diplomat Florentine yang dipermalukan hidup dalam pengasingan. Ia yakin dunia telah bergerak maju tanpa dirinya. Namanya Niccolo Machiavelli. Ia tidak memiliki uang, tidak memiliki jabatan, dan tidak memiliki perlindungan. Ia dilupakan, dihina, dan disingkirkan dari pusat kekuasaan. Namun alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, Machiavelli melakukan sesuatu yang berbahaya. Ia mulai menulis kebenaran. Ia menulis sesuatu yang begitu provokatif dan mengganggu secara psikologis, sehingga gereja Katolik berusaha membungkamnya. Para penguasa Eropa bersumpah untuk tidak lagi menyebut namanya. Bukan karena ia mengajarkan kejahatan, melainkan karena ia membongkarnya. Ia memaksa manusia melihat motif-motif terdalam yang selama ini disembunyikan di balik kata-kata indah, seperti cinta, kehormatan, moralitas, dan kebajikan. Selama lebih dari 500 tahun, satu tuduhan terus diulang. Machiavelli disebut manipulatif, tidak bermoral, dan berbahaya. Namun ironisnya, sangat sedikit orang yang benar-benar membaca karyanya. Lebih sedikit lagi yang memahaminya. Karena tulisannya bukan tentang politik semata, bukan hanya tentang raja, perang, atau strategi kekuasaan. Tulisan-tulisannya tentang manusia, tentang pola psikologis tersembunyi yang mengatur kesetiaan, hasrat, keterikatan, dan pengkhianatan. Dan hari ini, satu pertanyaan muncul kembali dengan kekuatan baru. Apa yang sebenarnya dipahami Machiavelli tentang perempuan, hubungan, dan sifat dasar manusia? Dan kebenaran apa yang masih kita tolak untuk terima? Ini bukan pandangan sinis tentang kencan modern. Ini bukan serangan terhadap cinta. Ini bukan ideologi. Ini adalah penelitian psikologis. Sebuah perjalanan ke dalam kekuatan emosional yang membentuk ketertarikan, komitmen, dan ikatan jangka panjang. Menurut Machiavelli, ada satu motif pusat yang menjelaskan segalanya. Mengapa cinta tumbuh, mengapa gairah memudar, mengapa hubungan runtuh, dan mengapa perempuan memilih satu pria sambil meninggalkan yang lain. Namun sebelum motif itu dapat dipahami, dunia harus dilihat melalui mata Machiavelli, tanpa ilusi penghibur, tanpa romantisasi, tanpa kebohongan yang terasa nyaman. Machiavelli menolak menggambarkan manusia sebagaimana mereka ingin dilihat. Ia menggambarkan mereka sebagaimana adanya. Saat para pemikir lain memuja kehormatan, kesetiaan, dan kewajiban moral, Machiavelli mengamati realitas yang lebih keras. Ketika kondisi berubah, perasaan berubah. Ketika keamanan hilang, kesetiaan ikut menghilang. Ketika risiko meningkat, pengkhianatan muncul. Ia tidak menghakimi manusia. Ia mencatat pola mereka. Ia percaya bahwa manusia, baik pria maupun perempuan, digerakkan bukan oleh idealisme, tetapi oleh insentif. Dorongan untuk bertahan hidup, untuk melindungi masa depan, untuk memperoleh keuntungan emosional dan material. Ini berlaku bagi semua orang, raja, tentara, pendeta, kekasih, suami, istri, dan sahabat. Namun Machiavelli melihat ketidakadilan besar dalam cara masyarakat menilai perempuan. Meskipun perempuan mengikuti hukum psikologis yang sama, motif mereka dinilai lebih keras. Masyarakat bersikeras bahwa perempuan digerakkan oleh cinta murni, moralitas, dan pengabdian tanpa syarat. Machiavelli melihat ini sebagai ilusi berbahaya. Ia memahami bahwa perempuan seperti laki-laki membuat pilihan melalui perhitungan internal, sadar maupun tidak sadar. Mereka menilai risiko, keamanan, peluang, stabilitas emosional, dan masa depan. Dan kejujuran inilah yang membuat Machiavelli ditakuti. Karena ketika ilusi cinta abadi disingkirkan, hubungan tidak lagi terlihat seperti dongeng. Hubungan terlihat seperti perjanjian hidup yang rapuh. Bertahan hanya selama kedua pihak merasa aman, dihargai, dan diuntungkan secara emosional. Machiavelli memahami bahwa hasrat selalu memiliki konteks. Ketertarikan tidak pernah kebetulan. Keterikatan membutuhkan investasi. Kesetiaan tidak pernah otomatis. Manusia bertahan di tempat kebutuhan mereka terpenuhi dan pergi ketika kebutuhan itu diabaikan. Dan bagi perempuan, prinsip ini memiliki bobot historis yang jauh lebih besar. Selama sebagian besar sejarah manusia,
Kelangsungan hidup, reputasi, dan keamanan perempuan bergantung langsung pada kualitas pasangan mereka. Kesalahan memilih pasangan tidak hanya menyakitkan, seringkali berbahaya. Itulah sebabnya psikologi perempuan berkembang menjadi lebih peka terhadap risiko, ketidakstabilan, dan perubahan dinamika hubungan. Ini tidak membuat perempuan licik. Ini membuat mereka cerdas, strategis, sadar. Machiavelli menulis bahwa ketika kesejahteraan seseorang bergantung pada orang lain, memilih berdasarkan idealisme murni adalah kemewahan yang tidak mungkin. Pilihan harus dibuat berdasarkan hasil. Di balik setiap kisah cinta, ia melihat negosiasi sunyi. Apakah hubungan ini memperkuat hidup saya atau melemahkannya? Perempuan telah mengajukan pertanyaan ini selama berabad-abad. Hari ini pertanyaan itu hanya berganti nama. Kita menyebutnya kecocokan, keamanan emosional, atau stabilitas jangka panjang. Banyak pria merasa terancam oleh kenyataan ini karena menghancurkan fantasi bahwa cinta saja sudah cukup. Machiavelli akan mengatakan sebaliknya. Justru inilah yang membuat cinta nyata. Cinta menjadi sesuatu yang harus dijaga, bukan sesuatu yang dijamin. Ketika Machiavelli mengatakan bahwa manusia setia hanya selama kesetiaan itu masuk akal bagi mereka, ia dituduh kejam. Namun ia tidak mempromosikan egoisme. Ia menunjukkan batas alami empati manusia. Semua orang peduli sampai titik tertentu. Selalu ada ambang di mana biaya emosional melebihi manfaat emosional. Lihatlah hubungan yang runtuh setelah krisis keuangan, penyakit, atau perubahan hidup. Lihatlah persahabatan yang hilang ketika keuntungan menghilang. Machiavelli akan bertanya, apakah ini pengkhianatan atau hanya ekspresi dari sifat manusia? Masyarakat sering menuntut perempuan untuk berkorban tanpa batas, untuk memaafkan segalanya, untuk setia bahkan ketika dirugikan. Pengorbanan perempuan dirayakan, sementara standar mereka dikritik. Machiavelli akan menyebut ini manipulasi moral. Menurutnya, melindungi kepentingan diri adalah tanda kekuatan psikologis. Perempuan yang menjaga kesejahteraan emosional, fisik, dan finansialnya tidak egois. Ia rasional. Hubungan yang menuntut penghapusan diri bukanlah cinta, melainkan ketergantungan. Pola ini konsisten sepanjang budaya dan sejarah. Perempuan tinggal ketika hubungan memperkaya hidup mereka, dan pergi ketika hubungan itu menguras mereka. Pengayaan ini jarang dangkal. Ia berupa rasa aman, koneksi emosional, penghargaan, kedekatan intelektual, dan dukungan nyata. Pria yang gagal memahami ini sering terkejut ketika ditinggalkan. Mereka mengira cinta awal menjamin kesetiaan permanen. Machiavelli tahu bahwa cinta adalah kontrak hidup. Dan seperti kontrak apapun, ia memerlukan nilai berkelanjutan. Pada akhirnya, Machiavelli sampai pada kesimpulan yang sederhana namun menakutkan. Perempuan tidak mengejar kesempurnaan atau status secara universal. Yang mereka cari adalah keamanan. Keamanan untuk menjadi diri sendiri. Untuk tidak dikendalikan. Untuk tidak dieksploitasi. Untuk percaya bahwa komitmen tidak akan berubah menjadi beban. Ketika keamanan itu hilang, hubungan pada dasarnya telah berakhir. Bahkan jika belum diakui. Ini bukan kritik terhadap perempuan. Ini adalah pengakuan atas kebijaksanaan mereka. Memahami ini tidak membuat Anda sinis. Ini membuat Anda matang. Siap, berempati. Cinta sejati tidak dibangun dari janji kosong, tetapi dari keamanan yang konsisten. Dunia menghukum Machiavelli karena kebenaran. Namun kebenaran itu bertahan. Dan hari ini, ia menawarkan pembebasan. Jika Anda menginginkan cinta yang nyata, berhentilah mengejar fantasi. Bangun keamanan. Jadilah seseorang yang layak dipilih. Selamat datang di dunia nyata, dunia yang tidak sempurna, namun satu-satunya tempat di mana cinta benar-benar bisa bertahan.